semuanya, perkenalkan nama saya Luvita Kurniawan dengan NPM 20120111089. Video ini adalah untuk ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusdianto, SHMH. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih hukum acara Mahkamah Konstitusi itu. Dan di video ini saya akan memaparkan hasil sidang permohonan pengujian undang-undang yang telah disidangkan oleh kelompok saya. Dan berikut videonya. Baik, kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu apa sih Mahkamah Konstitusi itu? Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi mengenai perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakannya secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun alat bukti yang disiapkan di persidangan Mahkamah Konstitusi apa saja? Yang pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan saksi. Yang ketiga, keterangan ahli. Yang keempat, keterangan para pihak. Yang kelima, petunjuk. Dan yang terakhir, alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Selanjutnya, masuk ke dalam materi pengujian undang-undang. Yang pertama, ada bentuk pengujian undang-undang, ada dua. Yang pertama itu ada formil pengujian undang-undang yang berkenan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian material. Yang kedua, pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Masuk ke dalam legal standing. Apa sih legal standing? Legal standing menjelaskan keadaan di mana seseorang atau suatu pihak yang telah ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Adapun syarat menjadi legal standing, yang pertama, hak atau kewenangan konstitusionalnya dianggap dirugikan oleh undang-undang. Yang kedua, adanya hak atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, hak atau kewenangan konstitusionalnya tersebut bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional pemohon yang undang-undangnya akan diuji. Dan yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusionalnya yang ada didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Siapa saja sih yang bisa menjadi legal standing? Yang pertama itu ada perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, ada badan hukum publik dan privat. Dan yang keempat, lembaga negara. Lanjut masuk ke dalam substansi permohonan yang harus dipenuhi ketika mengajukan pengujian undang-undang. Yang pertama ada kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang kedua ada legal standing, dan yang ketiga ada alasan permohonan. Lanjut ke petitum formil. Yang pertama mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Lanjut ke petitum material, yang pertama ada mengabulkan permohonan pemohon, yang kedua menyatakan bahwa materi, muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang ketiga menyatakan bahwa materi, muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya masuk ke dalam materi sengketa lembaga negara. Yang pertama ada objektum lictis, yaitu sengketa kewenangan lembaga negara adalah sengketa kewenangan yang terjadi antara lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua ada pihak-pihak, yaitu dalam sengketa kewenangan tersebut yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan terhadap kewenangan itu pemohon mempunyai kepentingan langsung. Yang ketiga, ada putusan sela dan putusan akhir, yaitu terhadap permohonan ini Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan itu sampai ada putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. Dan di dalam putusan akhir berisi permohonan tidak dapat diterima atau permohonan dikabulkan dan atau bisa jadi permohonan ditolak. Selanjutnya pembubaran partai politik. Yang pertama para pihak dan permohonan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang dianggap memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Yang kedua ada putusan, yaitu pembubaran partai politik ini termasuk perkara peradilan yang cepat. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan memutus dalam jangka waktu yang paling lambat 60 hari kerja sejak permohonan dicetak dalam BRPK. Sebagaimana terhadap perkara lainnya, putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik juga terdiri dari 3 kemungkinan, yakni tidak diterima, dikabulkan, ataupun bisa jadi ditolak. Selanjutnya, perselisihan hasil pemilihan umum. Yang pertama, pemohon yang berisi perorangan atau warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum. Yang kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, partai politik peserta pemilihan umum. Dan yang kedua ada termohon yang berisi komisi pemilihan umum. Yang ketiga yaitu putusan yang berisi manakala alasan yang menjadi dasar permohonan terbukti secara hukum dan meyakinkan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dengan menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. Sebaliknya, manakala tidak terbukti beralasan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan yang menolak permohonan pemohon. Lanjut ke dalam materi pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Maka pemohon dalam perkara ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan materi permohonannya adalah dugaan yang pertama, presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Dan yang kedua, presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan materi selanjutnya yaitu hasil sidang yang sudah disidangkan oleh kelompok saya, yaitu permohonan pengujian pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa sih pengujian undang-undang yang kami mohonkan itu penting? Permohonan yang kami ujikan itu penting karena kami mempunyai beberapa alasan, yaitu ketentuan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di mana kritik terhadap presiden atau wakil presiden dapat dianggap penghinaan sehingga mengganggu demokrasi. Yang kedua, presiden atau wakil presiden adalah sebuah jabatan yang artinya tidak dapat memiliki perasaan dan akan tetap seperti itu keadaannya.
penghinaan terhadap pribadi presiden atau wakil presiden sudah cukup dengan ketentuan penghinaan yang terdapat pada pasal 310, 311, 318, dan 315 KUHP yang dapat digunakan oleh siapapun termasuk presiden. Yang ketiga, penghinaan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah perbuatan tercela dan tidak dapat dibenarkan. Namun pada ketentuan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menjerat siapapun yang melakukan kritik terhadap presiden atau wakil presiden sehingga menghambat adanya kritik dari masyarakat. Yang keempat, ketentuan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 dapat membahayakan demokrasi, kebebasan berpendapat, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, ketentuan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ayat 1 bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Partisipasi ini dapat berupa tindakan penyampaian pendapat maupun kritik dalam bentuk yang beragam, baik secara tertulis maupun lisan. Yang keenam, ketentuan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ayat 1 bersifat tidak tegas dan tidak pasti karena dapat menimbulkan penafsiran yang cukup luas atau adanya sifatnya multitafsir. Dan alasan terakhir yaitu ketentuan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ayat 1 dapat menimbulkan ketidakjelasan antara tindakan yang sebagaimana dikategorikan sebagai kritik dengan tindakan yang dikategorikan sebagai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden. Dan permohonan pengujian undang-undang kami ditolak oleh majelis hakim. Adapun alasan permohonan kami ditolak bahwa hakim beranggapan alasan yang kami ajukan tidak beralasan dan pasal yang kami ujikan tidak bertentangan dengan undang-undang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.